Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvi Damayanti. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Persepsi Guru terhadap Metode Pengajaran untuk Anak Hiperaktif Kelas 4 Sekolah Dasar. Bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakangnya mengenai anak hiperaktif. Anak hiperaktif adalah anak yang mengalami gangguan pada pemusatan perhatian dengan hiperaktivitas. Gangguan perilaku seperti ini ditandai dengan pemusatan perhatian, pembicaraan yang lepas kontrol, dan gerakan yang berlebihan, melebihi gerakan yang dilakukan anak-anak pada umumnya. Persepsi adalah proses diterimanya rangsangan oleh individu melalui alat indera. Berdasarkan fakta-fakta yang peneliti dapatkan, bahwa di SDN Mangunan terdapat satu anak yang mengalami hiperaktif. Peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai persepsi guru pada metode pengajaran bagi anak hiperaktif. Peneliti akan menjelaskan tentang bagaimana persepsi guru terhadap anak hiperaktif dan persepsi guru pada metode pengajaran bagi anak hiperaktif. Bab 2 mengenai kajian pustaka. Yang pertama, kajian masing-masing variabel. Pengertian persepsi. Aditomo mengungkapkan bahwa persepsi adalah sebuah tindakan mengatur informasi dari organ sensorik menjadi suatu kesatuan yang bisa dijangkau. Sedangkan Surnario berpendapat bahwa persepsi ialah proses menerima rangsangan melalui alat indera yang didahului dengan perhatian, sehingga orang bisa mengetahui, mengartikan, serta menghayati tentang hal-hal yang diamati, baik yang berasal dari dalam maupun luar individu. Menurut pendapat beberapa ahli tersebut, maka dapat dikatakan jika persepsi merupakan proses seseorang dalam memahami serta menerjemahkan sesuatu yang ditangkap oleh panca indera. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan persepsi yaitu perilaku, sebuah objek yang dipersepsikan, dan konteks dari situasi di mana persepsi tersebut diberlakukan. Proses terjadinya persepsi adalah sebuah proses kognitif yang dipengaruhi oleh keterampilan, pengetahuan, dan pengaruh seseorang. Pengalaman dan proses pembelajaran dapat memberikan struktur objek yang dirasakan oleh panca indera. Sedangkan pengetahuan dan wawasan memberikan arti pada objek yang ditangkap oleh individu. Proses yang terakhir, individu memainkan peran penting dalam menentukan ketersediaan respon dan terhadap sikap dan tingkah laku seseorang terhadap objek yang sudah ada. Selanjutnya yaitu mengenai metode pengajaran. Pengertian metode pengajaran. Metode adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menggapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini juga diungkapkan oleh Jamara bahwa metode merupakan salah satu alat untuk mencapai sebuah tujuan. Penggunaan metode pengajaran harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa metode adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menggapai sebuah tujuan yang telah ditentukan. Faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan metode pengajaran. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi metode pengajaran seperti 1. Karakteristik siswa, 2. Situasi dan kondisi sekolah, 3. Guru itu sendiri, 4. Fasilitas yang terdapat di kelas atau sekolah, dan 5. Kondisi psikologi siswa. Berdasarkan pendapat ahli tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa faktor yang berpengaruh dalam memilih metode pengajaran yaitu siswa, tujuan, situasi, fasilitas, dan guru. Selanjutnya mengenai hiperaktif. Pengertian hiperaktif. Anak hiperaktif adalah anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian dengan hiperaktivitas atau attention deficit and hyperactivity disorder. Ciri-ciri atau gejala yang datang pada anak seperti kurangnya konsentrasi, hiperaktif dan impulsif yang mengakibatkan ketidakseimbangan kegiatan hidup mereka. Hermawan berpendapat bahwa hiperaktif adalah sebuah gangguan tingkah laku yang tidak normal disebabkan oleh disfungsi neurologis. Sertin, gejala utama tidak dapat memusatkan perhatian. Diagnosis gejala hiperaktif. Thomson berpendapat bahwa
Ada 3 kriteria diagnosis hiperaktif seperti tidak perhatian atau inatensi, kesulitan dalam menunda respon atau impulsif, dan hiperaktivitas terlihat berlebihan jika dibandingkan dengan anak-anak lain yang sebaya. Seorang anak bisa dikatakan tidak perhatian jika anak tersebut pada umumnya mempunyai kesulitan dalam berkonsentrasi pada tugas-tugas sekolah dan cenderung berpindah-pindah dari satu tugas ke tugas lainnya, serta mudah kehilangan motivasi ketika tugas tersebut terasa membosankan. Karakteristik anak hiperaktif meliputi 1. Sering mengalami gelisah yang terlihat pada tangan ataupun kaki mereka. 2. Anak berbicara secara berlebihan atau tidak dapat berhenti berbicara. 3. Anak mengalami kesulitan saat bermain maupun ketika terlibat dalam kegiatan secara tenang. 4. Anak bergerak seolah-olah dirinya dikendalikan oleh mesin. Dan yang terakhir nomor 5, anak tidak dapat duduk dengan tenang dalam jangka waktu yang lama atau lebih dari 5 menit. Penelitian relevan. Penelitian pertama dilakukan Amelia pada tahun 2008 yang berjudul Persepsi Guru Terhadap Anak yang Mengalami Gangguan Perilaku dalam Kegiatan Sekolah. Pada penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu meneliti tentang persepsi guru terhadap metode pengajaran anak hiperaktif kelas 4. Penelitian kedua meneliti tentang persepsi guru terhadap anak berkebutuhan khusus. Penelitian ketiga meneliti tentang metode terapi yang akan dilakukan anak hiperaktif. Dari penelitian tersebut juga disebutkan beberapa permasalahan dari anak hiperaktif, yaitu permasalahan motorik, perilaku, dan konsentrasi. Sedangkan penelitian yang keempat meneliti tentang gaya belajar anak hiperaktif. Kerangka pemikiran. Anak hiperaktif mempunyai kesempatan yang sama seperti anak yang lainnya untuk mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah sekolah reguler yang di dalamnya terdapat anak-anak berkebutuhan khusus. Adanya sekolah inklusi memberikan kesempatan pada anak-anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti proses pembelajaran bersama anak-anak reguler. Untuk menunjang pembelajaran anak hiperaktif di sekolah inklusi, guru perlu mengenali metode pengajaran yang ada pada anak tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti persepsi guru terhadap metode pengajaran anak hiperaktif. Jenis dan desain penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu kegiatan sistematis untuk mendapatkan teori dari lapangan, bukan untuk menguji teori ataupun hipotesis. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, menemukan pola dan teori. Fenomena sosial peneliti ini yaitu fenomena yang terjadi di SD. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Mangunan yang berada di dekat jalan raya. SD Mangunan masih terletak satu area dengan Masjid Baitul Muqarrabin. Kondisi bangunan sekolah, terutama ruang kelas, masih layak dipakai. SD ini memiliki 12 ruang kelas, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Peneliti memilih SD ini karena di sekolah ini terdapat anak hiperaktif dalam kelas yang menjadi kriteria dalam penelitian ini. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam sebuah penelitian adalah kumpulan dari individu ataupun objek yang merupakan sifat-sifat umum. Peneliti menetapkan populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Mangunan. Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel menggunakan teknik purposive sampling. Tujuan dan pertimbangan pengambilan subjek atau sampel penelitian ini merupakan siswa kelas 4 yang mengalami gangguan hiperaktif. Siswa tersebut bernama Fauzi. Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian ini jumlah sampel yang digunakan hanya satu siswa kelas 4 di SD Mangunan. Variabel penelitian. Variabel penelitian ialah suatu atribut atau sifat ataupun nilai dari orang,
objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau independent variable atau variabel X yaitu variabel yang dipandang sebagai penyebab munculnya variabel terikat yang diduga sebagai akibatnya. Sedangkan variabel terikat atau dependent variable atau variabel Y merupakan variabel akibat yang dipradugakan yang bervariasi mengikuti perubahan dari variabel-variabel bebas. Definisi operasional. Definisi operasional yaitu suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan memberikan arti ataupun menspesifikasi kegiatan maupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan instrumen yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah lembar observasi dan alat perekam. Peneliti menerapkan kegiatan wawancara kepada partisipan, wali kelas 4, dan kedua orang. Validitas dan reliabilitas data. Validitas merupakan sejauh mana ketepatan serta kecermatan sebuah alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Alat ukur dinyatakan memiliki validitas yang tinggi bila alat ukur tersebut melakukan fungsinya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Teknik dan analisis data. Ada 3 kegiatan yang dilakukan saat melakukan analisis data yaitu reduksi data, display data, kesimpulan, dan verifikasi.